Di video sebelumnya gue udah bahas first impression dan alasan kenapa gue pilih Samsung Galaxy Note 10 5G. Nah, pada episode kali ini kita bakal bahas fitur unggulan yang dimiliki oleh smartphone Samsung Galaxy Note 10 5G atau Note 10 series ya, yang masih unggul di tahun 2022. Fitur-fitur ini tuh susah banget buat dikejar sama kompetitornya yang flagship selain seri Note dan juga mid-range dengan harga 6-7 jutaan. Kira-kira fitur unggulan apa aja yang dimiliki oleh Samsung Galaxy Note 10 series yang tidak dimiliki oleh kompetitornya? Langsung aja kita mulai video reviewnya, karena flagship nggak harus mahal. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Takin. Pada episode kali ini kita bakal bahas ya beberapa fitur unggulan yang dimiliki oleh Samsung Galaxy Note 10 series. Seperti teman-teman tahu ya, Samsung Galaxy Note 10 series ini sudah diluncurkan tahun 2019 yang lalu. Berdasarkan video review atau first impression yang gue lakuin di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, langsung aja hit link yang ada di sebelah sini ya. Di video itu kelihatan kalau misalnya Samsung Galaxy Note 10 series itu masih worth it banget buat teman-teman beli di tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, langsung aja diklik tombol subscribe-nya supaya teman-teman tidak tertinggal video-video terbaru kayak gini guys. Fitur pertama yang gue bahas di Samsung Galaxy Note 10 series adalah performance-nya ya. Sebenarnya performance itu bisa dibilang fitur atau bukan ya, tapi tergantung teman-teman menyikapinya. Tapi kalau misalnya gue sih kenapa pilih Samsung Galaxy Note 10 series ini di tahun 2022, nggak lain adalah karena performance-nya kalau menurut gue yang lumayan lancar banget ya. Kalau misalnya kalian pakai smartphone ini untuk multitasking ya. Kalau misalnya smartphone ini digunakan buat sosial media ya, scroll Instagram, kemudian juga browsing kecil, dengerin lagu, sampai nonton YouTube, smartphone ini tuh overkill banget ya. Jadi kalau menurut gue itu nggak ada masalah. Kalau misalnya pengen digunakan untuk multitasking, smartphone ini tuh masih lancar jaya banget. Karena sejatinya smartphone ini digunakan untuk membantu produktivitas teman-teman semua yang mempunyai smartphone ini. Jadi kalau menurut gue secara performance itu nggak ada masalah di Samsung Galaxy Note 10 series ini guys. Fitur unggulan selanjutnya yang ada di smartphone ini ada di kameranya. Di tahun 2022 ini Samsung Galaxy Note 10 series itu dapat upgrade besar di sisi softwarenya. Dan sisi kameranya juga softwarenya ada peningkatan nih guys. Smartphone ini sudah menggunakan sistem operasi Android 12 dan UI-nya sudah 4.0. Jadi udah UI yang terbaru. Kameranya sekarang punya mode manual nih guys. Fitur ini tuh sangat berguna buat teman-teman yang pengen ngambil foto atau ngambil video tapi pengen settingannya tuh lebih banyak di customnya. Mulai dari white balance, kemudian ISO-nya ISO berapa, kemudian juga aperture-nya pakai aperture berapa, tingkat fokusnya bisa kalian sesuaikan. Dan di smartphone ini juga mikrofonnya bisa diatur ya. Kalau misalnya teman-teman pakai kamera belakang, berarti kalian bisa atur mikrofonnya itu pakai mikrofon yang belakang. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen pakai kamera depan, jadi mikrofonnya bisa diatur menggunakan mikrofon yang depan. Atau mikrofonnya itu bisa disetting untuk mendengarkan dari depan dan dari belakang juga. Kalau menurut gua ini fitur yang lumayan bermanfaat ya buat teman-teman yang pengen vlogging tapi nggak pakai eksternal mikrofon. Jadi suaranya itu bisa lebih terfokus mau pakai mikrofon depan atau mau pakai mikrofon yang belakang gitu guys. Bisa atur juga white balance-nya mau pakai white balance berapa, disesuaikan dengan kondisi ruangan. Buat mainin kayak ISO, kemudian juga white balance dan juga shutter speednya mau pakai aperture berapa, kalian bisa langsung praktis aja ya. Karena masing-masing tempat itu mempunyai karakteristik ISO yang berbeda. Kalau misalnya di ruangan gue ini ya, di studio ini gue pakai white balance-nya itu di 5400 dan juga ISO-nya kalau nggak salah di ISO 80 gitu ya. Shutter speednya kalau nggak salah di f1.5 gitu guys. Jadi bisa di custom, disesuaikan dengan keinginan teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya gimana sih rasanya pakai mode manual ya, hasilnya seperti apa, kalau misalnya pakai mode otomatis hasilnya seperti apa. Nah, berikut contohnya. Jadi itu adalah beberapa contoh settingan yang pernah gue pakai di ruangan ini gitu guys. Fitur selanjutnya yang susah banget disaingi oleh flagship lainnya yang bukan seri Note dan juga mid range dengan harga 6-7 jutaan ada di bagian S Pen-nya. S Pen-nya itu selain bisa digunakan untuk air gesture ya, jadi kalian bisa fungsikan S Pen-nya itu sebagai remote. S Pen-nya ini juga banyak fungsi lainnya gitu guys. Salah satunya adalah fungsi translate. Gue suka banget ya fitur translate ini kalau misalnya teman-teman lagi baca artikel kemudian pengen tahu kira-kira artinya apa, ada bahasa yang kalian nggak tahu artinya apa, kalian nggak harus masuk atau nggak harus copy paste dulu ke Google Translate. Tinggal pakai aja fitur translate yang ada di S Pen-nya gitu guys. Dan yang gue suka lagi dari S Pen-nya tersebut ada fitur Smart Select. Kalian bisa mengcapture dan juga mengcopy tulisan yang ada di browser kalian. Jadi kalau
kalau misalnya teman-teman lagi buka Instagram, terus ada caption yang mau teman-teman copy gitu ya. Caption itu kan kadang-kadang susah banget ya buat kita copy. Kalian bisa menggunakan fitur Smart Select tersebut guys. Kemudian fitur selanjutnya yang kalau menurut gue pasti susah banget ya buat di copy atau ditiru atau diimbangi oleh kompetitornya adalah fitur Samsung DeX. Harus banget, wajib banget manfaatin fitur Samsung DeX-nya untuk menunjang produktivitas kalian. Samsung Galaxy Note 10 5G ini RAM-nya 12 GB. Untuk Samsung Galaxy Note 10 Plus itu RAM-nya juga 12 GB. RAM sebesar itu kalau menurut gue pasti ada fungsinya. Selain buat menjalankan tugas-tugas yang berat di smartphone kalian, ketika kalian menggunakan Samsung DeX ini RAM-nya juga bakal kepake. Penggunaan fitur Samsung DeX-nya itu lebih optimal dan lebih lancar lagi guys. Samsung DeX ini memungkinkan teman-teman mengkoneksikan smartphone-nya ke dalam PC atau laptop atau Smart TV gitu guys. Kalau misalnya teman-teman pengen konekin smartphone-nya itu ke dalam Smart TV, kalian tidak harus menggunakan kabel apapun karena bisa terkoneksi secara langsung menggunakan jaringan Bluetooth atau Wi-Fi gitu guys. Caranya tuh gampang banget buat konekin ke Smart TV teman-teman semua. Mereknya juga nggak harus Samsung ya, karena TV yang gue punya ini juga mereknya LG. Caranya tuh kalian tinggal scroll down aja ya di bagian menu atas, kemudian kalian pilih Samsung DeX, kemudian kalian pilih untuk konekin ke Smart TV. Smartphone kalian nanti akan membaca ya pilihan-pilihan atau device apa aja yang tersedia. Kalau misalnya TV kalian terdetek di situ, kalian langsung klik aja dan otomatis langsung connect tuh smartphone-nya ke dalam Smart TV. Yang gue suka dari Samsung DeX bukan cuma mirroring ya smartphone ke dalam Smart TV, tapi ini tuh bisa digunakan secara terpisah. Kalau misalnya lagi mode Samsung DeX, kalian juga bisa tetap menggunakan handphone kalian seperti biasanya. Buat lebih detailnya tentang penggunaan Samsung DeX, nanti gue bikin video terpisah ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung di subscribe dulu ya, supaya teman-teman gak ketinggalan nanti video terbaru tentang Samsung DeX ini. Kemudian fitur unggulan terakhir yang ada di smartphone ini adalah reverse charging ya. Fitur-fitur ini tuh kalau gue perhatiin cuma ada di seri-seri flagship gitu guys. Fitur ini tuh berguna banget ya buat teman-teman yang mempunyai dua device yang bisa di charging melalui wireless ya. Ada Rossi lewat. Berisik banget ya. Aduh. Jadi smartphone kalian bisa digunakan sebagai power bank dengan wireless gitu. Jadi ngecasnya secara wireless nice to have aja ya. Kalau misalnya handphone kita punya fitur kayak gini, lumayan canggih kalau menurut gua. Nah guys, itu dia tadi fitur unggulan yang ada di Samsung Galaxy Note keluaran tahun 2019 ya, Note 10 series di tahun 2022 ini. Gimana menurut teman-teman? Ada yang kelewat apa enggak? Kalau misalnya ada yang kelewat, kalian langsung komen-komen aja di kolom komentar di bawah. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya dirasa review ini bermanfaat, kalian boleh langsung share aja ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian juga bisa tahu fitur dan manfaat produk yang sedang kita review pada episode kali ini seperti apa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys, tetap semangat!